Bayangkan ini, 9 pendaki muda masuk ke pegunungan bersalju. Lalu beberapa minggu kemudian, mereka ditemukan dalam kondisi yang membuat dunia terus bertanya-tanya sampai hari ini. Tenda mereka robek dari dalam. Jejak kaki mengarah ke hutan. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tanggal 1 Februari 1959. Di pegunungan Ural, Uni Soviet, 9 pendaki muda sedang mencoba melewati malam di tengah cuaca yang sangat ekstrim. Angin menghantam lereng gunung tanpa henti. Salju turun semakin tebal. Dan di dalam sebuah tenda kecil, mereka mencoba bertahan dengan harapan besok semuanya akan kembali normal. Tapi malam itu tidak pernah menjadi malam yang normal. Beberapa minggu kemudian, ketika tim pencari akhirnya menemukan lokasi mereka, tenda itu sudah kosong. Dan yang paling aneh, robekannya berasal dari dalam. Bukan seolah-olah diserang dari luar, tapi seperti ada sesuatu di dalam tenda yang memaksa mereka keluar dengan panik. Bayangkan itu sebentar. Sepatu masih tertinggal. Jaket hangat masih ada. Peralatan bertahan hidup juga masih di dalam. Sekarang, pertanyaannya sederhana, tapi sangat penting. Apa yang bisa membuat 9 pendaki berpengalaman keluar ke tengah malam sedingin itu tanpa perlengkapan lengkap? Perjalanan mereka sebenarnya dimulai dengan cukup normal. Kelompok ini dipimpin oleh Igor Dyatlov, seorang mahasiswa teknik yang sudah berpengalaman mendaki. Mereka bukan pendaki amatir. Mereka tahu cara bertahan hidup di cuaca ekstrim. Mereka tahu bagaimana menghadapi suhu dingin dan badai salju. Dan justru itu yang membuat tragedi ini terasa semakin sulit dipahami. Selama perjalanan, mereka masih sempat bercanda, mengambil foto bersama, menulis jurnal perjalanan. Dari foto-foto terakhir mereka, tidak ada tanda ketakutan. Tidak ada tanda bahwa perjalanan itu akan berubah menjadi tragedi. Tapi semakin jauh mereka masuk ke pegunungan, cuaca mulai berubah. Angin semakin kuat, salju semakin tebal, dan suhu terus turun. Tanggal 1 Februari, mereka memutuskan mendirikan tenda di lereng gunung yang terbuka. Dan keputusan kecil itu mungkin mengubah semuanya. Karena sebenarnya, mereka bisa saja turun sedikit ke area hutan yang lebih terlindung dari angin. Tapi entah kenapa, mereka tetap mendirikan tenda di area terbuka. Malam mulai datang. Jarak pandang semakin buruk. Dan angin terus menghantam tenda mereka. Lalu, sesuatu terjadi. Tidak ada yang tahu pasti apa. Tidak ada saksi hidup. Tapi sesuatu membuat mereka keluar dari tenda dengan tergesa-gesa. Karena saat lokasi itu ditemukan, tendanya sudah robek dari dalam. Bukan dibuka seperti biasa, tapi seperti seseorang mencoba keluar secepat mungkin. Tim pencari kemudian menemukan jejak kaki yang mengarah turun menuju hutan. Dan anehnya, jejak itu tidak terlihat seperti orang yang sedang lari panik. Masih cukup teratur, seolah-olah mereka berjalan menjauh dari tenda. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa semakin aneh. Kalau mereka masih cukup tenang untuk berjalan, kenapa
Mereka meninggalkan satu-satunya tempat aman yang mereka punya. Di tengah salju dan gelap, tubuh pertama ditemukan dekat area pepohonan. Lalu tubuh berikutnya ditemukan beberapa meter dari sana. Sebagian terlihat seperti mencoba membuat api kecil untuk bertahan hidup. Sebagian lain ditemukan dalam posisi seperti sedang berusaha kembali ke arah tenda. Dan bagian ini mungkin jadi bagian paling menyedihkan dari seluruh cerita. Karena kemungkinan besar mereka sadar situasinya jauh lebih buruk dari yang mereka kira. Beberapa korban yang paling sering disebut dalam penyelidikan adalah Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonishenko yang ditemukan dekat pohon dan diduga sempat mencoba bertahan di kondisi ekstrim itu. Ada juga Rustem Slobodin yang mengalami cedera kepala, serta Lyudmila Dubinina dan Semyon Zolotaryov yang dikaitkan dengan luka dada yang sangat parah. Nama-nama ini terus muncul karena mereka menjadi bagian paling penting dari misteri yang membuat kasus ini begitu terkenal. Bayangkan berada di tengah malam seperti itu. Salju terus turun. Angin tidak berhenti. Tangan mulai mati rasa. Napas terasa berat. Dan satu-satunya tempat aman ada jauh di atas lereng gunung. Tapi mereka sudah terlalu jauh dari tenda. Dan di situ, setiap keputusan kecil bisa menentukan hidup atau mati. Yang membuat kasus ini terkenal di seluruh dunia adalah kondisi beberapa korban. Beberapa mengalami cedera serius. Ada trauma dada yang sangat parah. Ada cedera kepala. Dan luka-luka itu membuat banyak orang bertanya, kalau ini cuma karena dingin dan badai salju, kenapa cederanya bisa seberat itu? Tapi yang membuat semuanya semakin aneh, di sekitar lokasi tidak ditemukan tanda perkelahian besar. Tidak ada bukti jelas bahwa mereka diserang. Tidak ada jawaban sederhana. Dan justru karena itulah, Dyatlov Pass berubah dari tragedi biasa menjadi misteri dunia. Selama puluhan tahun, orang mulai membuat berbagai teori. Dan setiap teori seolah membawa harapan baru. Sebelum akhirnya meninggalkan pertanyaan baru lagi. Tidak ada bukti jelas. Ada yang percaya mereka terkena longsoran salju kecil. Ada yang menduga adanya eksperimen militer rahasia. Ada juga yang percaya pemerintah Soviet menyembunyikan sesuatu. Dan tentu saja, muncul teori-teori yang jauh lebih liar. Tapi masalahnya, setiap teori selalu terasa setengah benar. Teori longsor menjelaskan kenapa mereka keluar dari tenda. Tapi tidak sepenuhnya menjelaskan semua detail luka. Teori militer terdengar menarik, tapi tidak pernah punya bukti final yang benar-benar kuat. Dan disitulah kekuatan kasus ini. Bukan karena jawabannya jelas, tapi karena hampir semua penjelasan masih menyisakan ruang kosong. Ruang kosong yang membuat orang terus kembali, terus meneliti, dan terus bertanya. Beberapa tahun lalu,
Ilmuwan mencoba meneliti ulang kasus ini dengan teknologi modern. Dan teori yang sekarang dianggap paling masuk akal adalah longsoran salju kecil jenis lap avalanche. Dalam teori ini, lapisan salju perlahan menumpuk tekanan di atas lereng, lalu runtuh di waktu yang salah. Kalau itu benar terjadi, para pendaki mungkin berpikir mereka harus segera keluar dari tenda untuk menyelamatkan diri. Tapi di tengah suhu sedingin itu, beberapa menit saja di luar tanpa perlengkapan lengkap bisa berubah menjadi tragedi. Dan mungkin setelah keluar dari tenda, situasi menjadi jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Karena di alam liar, kepanikan kecil bisa berubah menjadi keputusan yang fatal. Dan malam itu mungkin adalah contoh paling kejam dari hal itu. Tapi di tengah suhu sedingin itu, beberapa menit saja. Kadang, misteri terbesar bukan tentang bagaimana seseorang meninggal, tapi tentang kenapa kisah itu terus hidup begitu lama. Dan Dyatlov Pass adalah salah satu cerita seperti itu. Karena semakin dipelajari, kasus ini justru terasa semakin sunyi. 9 orang masuk ke pegunungan, dan tidak ada satupun yang kembali untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mungkin itulah yang membuat cerita ini begitu sulit dilupakan. Bukan hanya karena aneh, tapi karena ada rasa kehilangan yang sangat kuat di dalamnya. Bayangkan, para pendaki itu. Mereka tidak tahu bahwa malam biasa yang mereka jalani akan menjadi malam terakhir dalam hidup mereka. Dan itulah yang membuat Dyatlov Pass terasa begitu dingin, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Dan sampai hari ini, masih ada orang yang percaya bahwa malam itu bukan sekedar kecelakaan biasa. Beberapa teori liar mengatakan para pendaki mungkin melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Ada yang mengaitkannya dengan eksperimen militer rahasia di wilayah Uni Soviet pada masa itu. Ada juga yang percaya pemerintah sengaja menyembunyikan sebagian informasi penyelidikan. Dan meskipun banyak teori itu tidak pernah benar-benar terbukti, misteri Dyatlov Pass tetap terasa terlalu aneh untuk sepenuhnya dilupakan begitu saja. Kadang sejarah tidak memberi kita jawaban yang rapi. Kadang yang tersisa hanya jejak, potongan bukti, dan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan mungkin justru itu alasan manusia terus kembali ke cerita seperti ini. Karena kita ingin tahu. Kita ingin mengerti. Kita ingin semua misteri punya akhir. Tapi tidak semua kisah sejarah mau ditutup dengan jawaban yang mudah. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Longsor? Kesalahan manusia? Atau ada sesuatu yang sampai sekarang belum pernah benar-benar terungkap? Tulis pendapatmu di komentar. Karena semakin lama kasus ini dipelajari, misterinya justru terasa semakin dalam. Dan kalau cerita ini masih meninggalkan sesuatu yang ganjil di dalam pikiranmu, itu artinya kita masih di jalur yang tepat. Tetap di channel ini. Karena di video berikutnya, kita akan membuka sejarah lain yang lebih sunyi, lebih gelap, dan mungkin lebih sulit dijelaskan daripada yang kamu bayangkan. Di sini, setiap cerita selalu membawa satu hal yang sama. Pertanyaannya belum selesai.